Yuhuu! Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja terdampar atau kesasar, di sini aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, hari ini kita mau ngomongin tentang kasusnya Sambo lagi ya. Tetapi Madam Suki mau ngelihat dari komentar dari kalian ya, yang sudah kalian tulis. Jadi terima kasih sebelumnya, nih mumpung ada waktu, jadi Madam Suki untuk membuat video ini. Ini dari Agung Bangsawan. Nah, Agung mengatakan, intuisi layar saya bilang Eliezer itu bisa mendapatkan 1 atau 2 tahun di penjara, potong tahanan begitu, Madam, ya. Dia nggak bisa merta dapat vonis pasal 51 tentang relasi kuasa. Beratnya karena dia menembak di bagian fatal almarhum Joshua. Itu yang bikin sulit buat Eliezer bebas murni. Oke. By the way, ditunggu Madam tarot case Sambonya. Mantap Madam Suki. Oke, Madam Suki udah membuat videonya yang sebelumnya ya. Madam Suki kan mengatakan bahwa menurut prediksi dari kartu tarot yang Madam Suki udah lihatkan ke kalian, itu kan kalau Eliezer itu sepertinya mendapatkan hukuman ya, sekitar kan di bawah 10 tahun. Madam Suki bilang seperti itu. Tetapi poin di situ Madam Suki mengatakan itu bakalan sebentar, ya kan? Kenapa? Karena banyak sekali orang yang akan menolong Icat atau Eliezer begitu. Kalau yang waktu sebelum video ini kan Madam Suki keluarnya di tarot itu Page of Pentacles, ya kan? Nah, Page of Pentacles itu memang hanya mungkin 1-2 tahun, paling nggak 3 tahun lah ya, seperti itu. Karena untuk bebas dari hukuman atau pidana, Richard Eliezer itu atau Icat itu sepertinya tidak ya. Oke. Jadi kita make sure aja yuk Agung yuk. Jadi ini mumpung ada pertanyaan dari Agung tentang hukuman Icat. Jadi kita make sure aja di sini berapakah hukuman pidana yang diterima oleh Icat Eliezer. Oke, kita lihat untuk Icat Eliezer. Mudah-mudahan bisa lihat ya. Nah, ya, jadi di sini memang kartunya itu, bahkan di kartu Madam Suki ini bisa-bisa si Icat ini bebas begitu. Tetapi kalau kita belajar hukum kan nggak bisa seperti itu, karena kan dia sedang menjalankan tugas, ya kan? Atau ya, yang disebut tugas jabatan itu. Coba lagi ya. Nah, di sini ada Three of Wands, di sini tadi ada Eight of Swords. Terus, nah di sini ada The Hanged Man. Ya, ya tetap Icat itu akan mendapatkan hukuman, ya, di kasusnya Joshua. Karena di sini ada The Hanged Man. Icat ini kan berusaha untuk menyangkal dirinya begitu ya kan, tetapi karena memang melihat pangkatnya dia itu kan memang rendah ya kan. Oke, jadi kita doain aja buat Icat, mudah-mudahan nggak lama hukumannya ya, amin. Karena tangan Tuhan sekarang sedang bekerja untuk Icat Eliezer. Oke, terus sekarang kita menuju ke Melawati Varial ya, yang bertanya kepada Madam Suki. Saksi ahli kemarin mengatakan bahwa atau Baradae atau Icat seorang hipomania ya. Hipomania adalah bagian dari pengidap bipolar. Bagaimana dengan prediksi itu? Oke, jadi mumpung kita ada pertanyaan dari Melawati Varial, kita mau belajar yuk tentang emosi ya. Oke, jadi hipomania itu sebenarnya adalah topeng. Ahli psikologi klinik itu kan mengungkapkan ya. Jadi beliau dihadirkan di sidang itu untuk mengungkapkan tentang psikisnya si Icat ya, atau Baradae gitu. Nah, ahli psikologi klinik itu mengatakan bahwa Icat ini mengalami sebuah kondisi di mana kondisinya itu cemas dan takut. Nah, jadi dua hal ini, cemas dan takut. Tetapi ia berusaha menutupi rasa cemas itu dengan semangat yang berlebihan. Begitu ya. Oke. Terus kondisi cemas dan takut inilah
yang kemudian bertransformasi menjadi hipomania. Ya, jadi sebenarnya hipomania ini adalah sebuah kondisi di mana seseorang tampak berenergi dan bersemangat tidak seperti biasanya. Begitu pengertiannya ya. Jadi ketakutan yang luar biasa inilah yang bertransformasi menjadi kondisi yang berlawanan. Oke, yang disebut ini adalah transformasi emosi. Akan masuk ke pengalaman Madam Suki ya, karena kebetulan Madam Suki adalah seorang penyembuh, adalah seorang healer emosi ya, kebanyakan sih emosi yang aku tangani gitu. Jadi supaya kalian ini bisa mengerti tentang kesehatan mental gitu ya, betapa orang yang mengalami sebuah emosi, kondisi emosi yang diabaikan, yang kalian ignore, itu akhirnya akan menjadi sesuatu yang bertransformasi tadi. Contoh ya, ada orang yang hidupnya itu selalu ketakutan ya. Nah, dari ketakutan itu dia berusaha untuk menyembunyikan dirinya ya. Nah, akhirnya apa? Dia merasa bahwa setiap orang itu mengawasi dia gitu, padahal enggak. Nah, sekarang kondisi yang berbeda, orang yang mengalami Alzheimer atau lupa ingatan ya. Orang yang lupa ingatan itu sebenarnya adalah orang yang berusaha untuk mengabaikan atau melupakan suatu kondisi di mana dia pernah mengalami sebuah trauma atau hal-hal yang menyakiti dia ya. Kemudian tetapi hatinya kan tidak seperti itu. Hatinya kan berusaha untuk ingat gitu. Tetapi pikiran kan tidak. Pikiran dan hati akhirnya bertengkar. Nah, karena pikiran ini sudah tidak mampu untuk tersakiti atau dia ingin melupakan sesuatu yang benar-benar menyakiti dia, hanya pikiran itu mengeblok. Ya, jadi ngeblok gitu. Nah, itulah kenapa ada orang yang masih muda, kok dia pikun, kok dia tidak bisa mengingat memori-memori yang pernah terjadi di dalam kehidupannya, karena pikiran ini sedang mengeblok. Begitu. Nanti kita akan lihat di kartu tarotnya Madam Suki, tetapi Madam Suki pengen ngasih tahu tentang hipomania ini ya. Jadi tadi kan pertanyaannya tuh apa sama dengan bipolar gitu ya. Iya, jadi gangguan-gangguan seperti ini memang similar ya, similar tapi nggak sama sayang. Begitu. Nah, sekarang kita kembali ke kondisinya si Icat ya, atau Baradae ya. Menurut seorang ahli psikologi klinik tersebutkan, ya, Icat ini memiliki gejala yang menjurus ke kendala psikologis tertentu, ya, yang disebut tadi adalah hipomania. Oke, jadi Icat ini, menurut beliau, Icat ini memiliki kecenderungan kitomania dominan, ya. Sejumlah poin saat melakukan asesmen terhadap Icat ini, adanya ketakutan dan kecemasan yang luar biasa pasca kejadian penembakan Joshua. Apa yang dilakukan oleh Icat untuk mengurangi rasa kecemasan itu ketika melanda dirinya? Nah, contohnya dia itu selalu bermain tangan gitu. Nah, jadi kalau seorang psikolog itu kan orang yang berkompeten dan mereka adalah orang-orang yang memang belajar tentang kejiwaan ya, dan tahu persis apa yang dialami oleh klien mereka begitu. Ketika mungkin si Icat ini ditanya di suatu ruangan yang mana dia itu sebenarnya ruangan itu cukup rileks gitu, tetapi di sana dia melakukan seperti bahasa tubuhnya dia yang mungkin tidak merasa tenang ya, walaupun kondisinya di situ sudah mendukung banget dia tenang gitu, tapi dia bermain-main tangan ya, bermain-main tangan. Atau ada satu ketika di mana pertanyaan itu menjurus ke suatu poin yang benar-benar dalam situasi yang membuat dia tegang pada saat itu, pada saat melakukan penembakan, dia itu menghindari kontak mata. Nah, itu mungkin yang disebut satu kecenderungan kitomania dominan ya. Masih ke Icat, tetapi dengan seiringnya waktu ketika dimana Icat ini mulai mendapatkan banyak dukungan ya. Dari mana? Dari orang tuanya, dari lingkungannya, dari PH-nya
Ya, kan kalian juga bertanya, kenapa sih Bang Olive itu kok diganti sama Bang Roni? Ada semacam ketidakrelaan dari kalian ini diganti begitu. Tapi itu nanti ceritanya ya. Kita masuk ke poin yang ditanyakan dulu aja, oke? Supaya nggak kemana-mana ya. Nah, jadi karena menurut Icat, PH-nya ini adalah orang-orang yang benar-benar membuat dia itu wake up gitu loh, membuat dia itu tegar, membuat dia itu kuat ya. Ada dukungan dari lingkungan, ada dukungan dari kalian. Nah, kalian netizen Indonesia yang saat ini memang banyak sekali memberikan dukungan. Jadi semua itu energi ya sayangnya. Kalau kita memberikan dukungan kepada orang, meskipun kita itu nggak bertemu langsung atau bagaimana, jadi energi itu benar-benar come to him gitu, ya, benar-benar dia rasakan ya. Nah, kemudian dia mulai di situ mulai dia terbangun. Dari terbangunnya itu, Icat kemudian mulai mendapatkan atau dia mulai berpikir tentang analisa yang mulai berjalan. Jadi analisanya dia mulai jalan nih. Pada saat dia waktu terpuruk itu, dia tertekan, dia nggak berani ngomong kepada siapa-siapa. Disitulah dia merasa bahwa dia nggak bisa berpikir. Analisanya itu benar-benar stop gitu. Ya, jadi benar-benar dukungan dari orang lain, dukungan dari lingkungan itu benar-benar mempengaruhi emosi seseorang untuk bangkit. Kita teruskan, hipomania ini sebenarnya adalah sebuah topeng. Di bawah topeng itu sebenarnya adalah apa? Kecemasan. Begitu. Nah, jadi mumpung pertanyaannya dari teman kita ini, ayo kita belajar tentang jiwa. Ya, karena banyak sekali orang-orang yang ignore tentang kebutuhan jiwa gitu. Karena Madam Suki ini kan banyak orang-orang setelah mereka itu reading tarot ya, kemudian mereka menjadi wake up dan mereka menjadi tersadar, menjadi recognize apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka begitu ya. Bahkan sesuatu tentang kebutuhan jiwa ini yang tidak pernah mereka sadari, tidak pernah mereka mengerti sebelumnya. Jadi Madam Suki ini bisa melihat di kartu tarot ini berbeda ya, tentang emosi ya. Jadi akan terungkap apa yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya begitu. Kita belajar hari ini sedikit mengenai tentang jiwa ya. Nanti akan bertanya, mana sih Madam Suki kok kartunya tidak dibuka-buka? Iya, jadi Madam Suki ini pengen kalian itu nggak hanya melulu ngelihat tentang kartu gitu loh ya. Apalagi kalian yang julid-julid tuh, masa kartu ditanya-tanya sih kan gitu ya jawabannya ya. Jadi tarot, kalau kita belajar tarot itu juga segala sesuatu kalau kita mau mendalami apapun itu ya, itu akan menjadi sebuah tool atau menjadi sebuah alat bagaimana kita bisa menolong orang lain ya. Jadi kalau kalian pikirannya selalu tentang segala sesuatu yang klinik-klinik, yang dukun-dukun, ya akan ke sana. Tetapi kalau kalian mindsetnya itu tidak ke arah sana, ya nggak akan. Oke? Karena pikiran kita itu seperti memiliki sebuah gerbang ya. Bila mana kita mempersilahkan, mengizinkan sesuatu yang jelek, yang akan masuk ya yang jelek. Begitu ya. Itu cara bekerjanya pikiran kita, seperti sebuah pintu gerbang. Oke. Jadi dari pertanyaan Melawati Varial ini, Madam Suki bisa untuk mengurai gitu ya. Karena Madam Suki pengen membantu untuk membedah. Dari perkataan ahli psikologi klinik tersebut, sekarang Madam Suki akan berusaha membedah. Oke. Contoh dari apa yang dialami Icat ini mungkin ada similar dengan yang akan Madam Suki contohkan. Kadang-kadang kita itu akan lebih mudah menerima sesuatu kalau kita itu diberikan contoh atau analogi. Benar apa enggak? Oke. Contohnya kayak gini ya. Madam Suki mau sepil ini karena Madam Suki selalu bertanya kepada klien. Ya, kliennya Madam Suki yang Madam Suki obatin. Boleh nggak nanti aku ceritakan? Boleh Madam Suki? Ya, boleh. Asalkan tidak disebutkan nama. Oke, terima kasih. Karena jangan khawatir kalau kalian reading tarot ke Madam Suki, itu privasi kalian akan safe. Oke? Apalagi nanti ke tahap penyembuhan emosi yang dimana Madam Suki menyediakan di sini adalah program paket cahaya. Ya, di situ tentu Madam Suki akan mengkeep rahasia-rahasia kalian seapapun kondisi kalian. Misalkan dulu waktu kecil pernah mendapatkan sodomi, akhirnya ketika besarnya mengalami hal-hal yang di luar dugaan, ya. Nah, tetapi kan
di sini kita butuh cerita. You know what I mean ya. Madam Suki tidak mengatakan namanya atau bagaimana, enggak. Oke, sekarang kita masuk ke ceritanya Madam Suki. Oke, karena mudah-mudahan kalian bisa ngerti kondisinya Icat atau Baradae itu similar nggak seperti ini. Contoh, Madam Suki mempunyai klien, ya. Klien ini awalnya datang untuk reading tarot karena dia itu ingin bercerai dengan pasangannya dan bla 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 bla. Nah, kemudian dari kartu ini ketahuanlah emosi dia, ya. Kemudian dia mengakui bahwa dia itu mempunyai emosi yang tidak dia mengerti. Dia mengatakan bahwa emosinya itu selalu marah. Aku tuh selalu marah, Madam Suki. Aku nggak tahu kenapa aku tuh mudah sekali untuk muji. Bahkan anak-anakku itu sering sekali mendapatkan marahan dari aku. Itu kan kondisi yang sebenarnya dia nggak suka. Sampai akhirnya dia mengatakan, I hate myself. Aku benci diriku sendiri karena aku nggak bisa menguasai diriku. Karena aku selalu marah. Apapun yang tidak enak aku lihat, aku pandang, aku selalu marah. Oke. Nah, kemudian dia memutuskan untuk healing sama Madam Suki, ya, diterapi emosinya, ya. Dia di luar negeri, Madam Suki kan juga di luar negeri ya, Madam Suki di Belanda dan di Thailand, ya kan, posisinya. Oke, terjadilah healing tersebut atau penyembuhan itu jarak jauh. Nah, kemudian akhirnya ketika diobati itu ternyata, ya, emosi marahnya itu adalah topeng. Ya, yang disebut tadi ya seperti ahli psikologi klinik tadi ya hipomania, ya. Kondisi marahnya dia itu sebenarnya adalah topeng untuk menutupi sadness-nya dia, perasaan sedihnya. Nah, ketika sedih ini tidak bisa menampung lagi perasaan tersebut, akhirnya perasaan sedih tadi menjadi grieving. Orang kalau sudah grieving itu merasa dia ditolak oleh kehidupan ini, begitu. Oke, nah setelah itu dari grievingnya itu lah dia kemudian notice, ya, dia recognize tentang apa yang dialami pada waktu kecil. Dia mendapatkan pelecehan. Pelecehan itu apa? Dia pernah kakak kandungnya dia melakukan pelecehan seksual kepada dirinya, dan itu dia berusaha mengukurnya bertahun-tahun. Oke, nah dari perasaan sedih tadi itu menjadi grieving itu kan ada satu proses ya. Kemudian orang tuanya dia, mamanya dia itu juga dalam hal mengasihi anak-anaknya berbeda. Tambahlah itu emosinya. Nah setelah kemudian dia dewasa, setelah dia menikah, akhirnya grieving tadi itu, perasaan emosi yang grieving tadi itu menjelma lagi, transformasi menjadi marah. Sebenarnya marah itu adalah topeng. Hal yang kemudian aku sembuhkan di situ adalah grievingnya itu atau emosi sedihnya itu. Paham ya? Nah, itulah yang terjadi kepada Icat. Begitu. Jadi buat kalian nih yang mempunyai emosi-emosi yang tidak selesai pada waktu kalian kecil, ya, jangan pernah diabaikan. Karena believe it or not, emosi yang tidak selesai itu, ya, misalkan kalian dulu kecilnya sering dibully, dulu kecilnya kalian itu dibedain sama orang tua, atau kalian pernah trauma, atau kalian pernah memiliki inner hood atau inner child yang terluka, jangan pernah ignore. Kenapa? Karena believe it or not, emosi itu kita sebut blok mental, itu akan mempengaruhi dan menutup kebahagiaan kalian, menutup juga pintu rezeki kalian. Believe it or not. Karena Madam Suki banyak mempunyai experience about that with my client, ya. Dan Madam Suki menyembuhkan mereka. After that, mereka 10 kali bahagia dari sebelumnya. After mereka mendapatkan healing dari Madam Suki. Dimulai dari kartu tarot. Kartu tarot ini adalah kartu energi, ya, bukan sembarang kartu. Oke? Nah, jadi apa yang terjadi pada Icat itu sebenarnya adalah kondisi yang wajar dan normal, ya. Karena itu bisa terjadi kepada kita semuanya yang mengalami hal yang sama seperti Icat atau Baradae. Ya, ketika kita berada di kondisi yang sama, tentu kita akan mengalami yang namanya hipomania, kita akan mengalami yang namanya trauma, ya.
begitu. Oke. Kenapa sih? Karena kita itu kan adalah makhluk yang berinteraksi ya. Kita itu berinteraksi di dalam lingkungan kita ya, atau yang disebut adalah lingkungan sosial begitu ya. Yang pasti selalu adanya perbedaan yang disebut apa ya, strata atau level atau pangkat ya kan. Kita tahu ya, pangkatnya Baradae itu apa? Baradae itu adalah pangkat terendah. Tentu sajalah dia pasti akan mengikuti apa yang dikatakan oleh pimpinannya atau komandan ya. Oke. Tadi kita sudah belajar tentang hipomania ya, dari pertanyaan teman kita Melawati Varial. Asik ya. Kalau kita mempelajari tentang kebutuhan jiwa ya. Jadi sekali lagi buat kalian yang mempunyai gangguan-gangguan pikiran, anxiety, psikologi kalian itu merasa kayak, aduh nggak tahu deh, aspernya aku tuh nggak sehat, mentalku ini lagi, psikologi kalian itu merasa kayak, aduh nggak tahu deh, aspernya aku tuh nggak sehat, mentalku ini lagi bagaimana. Silakan kalian terhubung dengan energinya Madam Suki ya, jangan khawatir karena kartu tarot ini adalah kartu energi ya, bukan klinik, bukan kita menyekutukan Tuhan sama sekali, tidak. Oke, sekarang kita mau lihat yuk. After this atau setelah si Icat itu mengalami sebuah perubahan-perubahan di mana analisanya dia itu sudah mulai berjalan. Saat ini kondisinya si Icat itu bagaimana? Ya, kita lihat ya. Kondisi Baradae atau Richard Eliezer. Bagaimanakah kondisi dia pada saat ini? Oke. Kita lihat. Di sini ada receptivity. Jadi saat ini Icat menerima semua hal yang baik, dan di kartu ini mengatakan bahwa dia sudah mengalami sebuah healing ya. Jadi dari psikolog yang didatangkan itu akhirnya dia menerima sebuah penyembuhan batin, penyembuhan jiwa ya. Apalagi kan ini pada hari Natal ini Icat itu sedang dikunjungi oleh keluarganya. Tentulah itu adalah support yang luar biasa buat Icat ya. Jadi makanya kartu ini adalah receptivity, di mana dia sudah menerima hal-hal baik begitu. Oke. Kemudian kartu berikutnya adalah di sini ada guidance. Guidance, what the meaning about this card? Jadi guidance ini adalah dia sudah menerima petunjuk dari Tuhan ya. Orang-orang baik sudah dikirim, Tuhan datang kepadanya untuk memprotek Icat. Dan ini kan di situ ada Romo juga ya yang didatangkan. Akhirnya itu memberikan sebuah dukungan yang benar-benar positif. Guidance yang dimaksud di sini adalah Tuhan itu mengutus orang-orang baik, itu bukan malaikat sayang. Yang disebut malaikat tidak bersayap itu adalah manusia ya. Jadi ketika kita menerima bantuan dari Tuhan, itu jangan berharap Tuhan itu datang sendiri, datang kepada kita, enggak. Tetapi Tuhan itu mengirim malaikatnya yang mempunyai sayap kemudian membantu kita. No way, itu nggak akan pernah terjadi. Seperti halnya mana mungkin uang itu jatuh dari langit kalau kita nggak bekerja. Sama seperti itu. Tuhan itu memberikan pertolongannya, mengutus orang-orang baik, manusia juga, yang disebut malaikat yang tidak bersayap ya. Apalagi sekarang itu kan dukungan itu luas banget ya, face to face kayak gini ya, ngobrol ya. Kalau kita terlempar 10 tahun atau 20 tahun yang lalu, mana bisa kita seperti ini. Jadi dukungan-dukungan itu datang dari banyak orang yang disebut guidance atau bantuan dari Tuhan ya. Oke. Dan kartu ketiga adalah, nah, di sini ada new vision. Jadi Icat ini sekarang udah menjadi manusia baru. Jadi manusia yang benar-benar dia siap menjalani hukuman, bahkan dia nggak memikirkan dirinya. Bila mana orang tersebut, siapapun orangnya, tidak memikirkan ego, tidak menjadi makhluk yang egois, ya, disitulah dia menjadi orang yang baru. Karena untuk menjadi orang yang baru itu butuh kita membunuh ego kita. Bila mana kita tidak mampu membunuh ego kita, jangan pernah berharap kita menjadi manusia baru. Oke? Dan sekarang mungkin ini udah terlalu lama ya, karena Madam Suti mau keluar. Kita lihat
Masih banyak pertanyaan dari kalian dan Madam Suki akan nanti membuat videonya lagi. Kira-kira berapakah hukuman yang diterima oleh FS? Berapa tahun atau mungkin seumur hidup atau mungkin hukuman ya PC, KM dan RR ya. Jadi buat kalian yang berkenan silahkan untuk subscribe di YouTube Madam Suki ya. Sekarang yang terakhir, bagaimanakah perasaan Baradae? Kita memakai kartu yang berbeda ya. Tuh, karena Madam Suki punya kartu banyak tuh, lihat tuh. Nah, di belakang itu kartu semua. Oke, jadi kita lihat kondisi Baradae dengan kartu yang berbeda. Di sini ada The Hermit. The Hermit ini adalah seseorang yang menanti nasihat. The meaning ya, what the meaning dari kartu ini adalah dia siap menunggu hukuman yang diberikan kepadanya. Seperti tadi yang Madam Suki udah katakan. Padahal Madam Suki belum mengeluarkan kartunya. Jadi Ica sudah terima berapapun dia dihukum, dia pasrah. Karena sesuai dengan kartu The Hermit ini adalah dia sedang menunggu apapun keputusannya, nasihat baik apapun, putusan apapun yang dia berikan, berapapun berapa tahun pun dia ada di dalam penjara, dia sudah tidak memperdulikan dirinya. Yang penting dia sudah mengaku salah dan dia ingin bahwa keadilan buat Bang Jos ini terjadi. Luar biasa. Kartu yang kedua. Di sini ada Three of Cups ya. Three of Cups ini adalah sebuah celebration ya, sebuah celebration. Jadi dia berpikir kepengen menyudahi sidang ini sudah cepatan selesai karena sidang itu menyita emosi ya. Nah, oke. Jadi dia tidak mempunyai satu alasan pun untuk menghambat jalannya persidangan tersebut. Itu artinya Three of Cups. Oke? Dan di sini ada Page of Wands. Sepertinya di sini ada kabar baik buat Ica. Page of Wands ini artinya adalah kabar yang luar biasa baiknya. Optimis karena dia adalah pribadi yang optimis sekarang ya. Dan bisa jadi memang yang seperti dikatakan intuisinya lawyer dari Agung ya, mungkin benar dia hanya mendapatkan 1 atau 2 tahun hukuman. Kalau Madam Suki perkirakan sih 3 tahun untuk Ica ya. Jadi oke, begitu aja buat kalian yang mempunyai masalah. Silakan untuk reading tarot secara pribadi ya, oke? Terus kalau kalian menyukai ini silakan follow Madam Suki ya. Nah, nanti kita akan sambung lagi kapan-kapan. Kadang-kadang Madam Suki datang untuk melihat kartu kalian secara gratis ya. Jadi gunakan waktu itu untuk follow Madam Suki di TikToknya Madam Suki, oke? Karena kadang-kadang Madam Suki ngasih waktu, tapi nggak lama-lama. Madam Suki itu munculnya hanya 30 menit, 25 menit di TikTok hanya untuk ngasih gratisan kayak gini ya. Jadi silakan follow Madam Suki di TikTok Madam Suki dan YouTube-nya Madam Suki. Oke, begitu aja. Finally, begitu aja. Send love and like. Salam cahaya, salam sayang. Ini Madam Suki di Thailand ya. I love you.